Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Kelas 8A, B, C, D, dan E, dan F SMP Bina Ummah Kuningan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, aktivitas ibadah maupun aktivitas hidup. Nah, Ibu di hari Jumat ini akan memberikan materi terkait bab komik, masih di bab komik di pertemuan kedua ini. Silakan sembari mendengarkan penjelasan dari Ibu, boleh membuka di buku paket kalian bab 10 halaman 137. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kalian diminta untuk oleh ibu untuk menggambar komik, mempelajari konsep menggambar komik, terus syarat menggambar komik, dan membaca bahan dan alat menggambar komik. Nah, sekarang ibu akan lebih detail menjelaskan tentang komik. Nah, tujuan pertemuan kita hari ini adalah cukup panjang sebenarnya pembahasan kita. Jadi ada 3 hal yang akan Ibu sampaikan di pertemuan kita yang kedua ini. Yang pertama adalah sejarah komik, yang kedua unsur-unsur komik, dan yang ketiga adalah jenis-jenis komik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang sejarah komik di Indonesia. Nah, sejarah komik di Indonesia itu yang pertama itu adalah relief. Bagi yang pernah berkunjung ke candi, itu ada relief yang dipahat di batu-batuan. Nah, relief pada Candi Borobudur. Nah, kita lebih ke Borobudur ya, mempunyai karakteristik yang sama dengan komik. Relief ini bercerita tentang peristiwa masa kerajaan yang hanya dapat dibaca sesuai arah jam. Nah, terus setiap pahatan relief pada Candi Borobudur itu ada 1460 panel. Apa yang dimaksud dengan panel? Nanti kita akan bahas di unsur-unsur komik. Nah, terus, ini contoh dari relief itu sendiri. Nah, terus selain relief, ada juga sejarahnya itu, yaitu wayang beber. Wayang beber ini mungkin agak asing di telinga kalian. Mungkin kalian lebih tahu dengan wayang golek atau wayang kulit. Nah, sebenarnya wayang beber itu adalah wayang pertama itu. Itu adalah wayang pertama. Sehingga muncullah wayang-wayang yang banyak wayang kulit dan wayang golek yang sekarang kita kenal. Nah, ini wayang ini ada di Kerajaan Jenggala tahun 1223 Masehi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan wayang beber? Wayang beber ini seperti komik tapi dibentangkan di kain panjang, terus dibawakan oleh seorang dalang, sama seperti wayang kebanyakan. Nah, tapi ini berupa komik. Ada wayang beber yang paling tua itu sekarang ada di Pacitan. Biasanya karena wayang beber ini ada sebelum Islam masuk, jadi ceritanya itu menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana. Nah, terus sekarang kita bahas komik modern. Komik modern ini maksudnya adalah komik yang sudah mengenal percetakan, ya, percetakan. Nah, terus disebarluaskan itu melalui kertas, itu sudah berupa kertas. Nah, komik pertama di Indonesia berjudul Si Put On karya Ko Wan Ki yang terbit tahun 1931. Terus komik kedua berjudul Sri Asih karya R.A. Kosasih yang terbit di tahun 1954. Terus komik yang ketiga berjudul Si Buta dari Gua Hantu karya Ganesh yang terbit tahun 1961. Lanjut, komik yang keempat
itu adalah Panji Koming karya Dwi Kondoro tahun 1980. Nah, seiring dengan berjalannya waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 itu awal bangkitnya komik karena semakin banyak komikus gitu yang mendapat kebebasan untuk berkreasi. Dan banyak juga penerbit-penerbit yang mau menerbitkan komik-komik tersebut. Nah, terus sampai diapresiasi ada kegiatan-kegiatan seperti sayembara atau lomba-lomba yang berisi tentang komik. Nah, lanjut. Nah, ini adalah contoh cover dari komik Si Put On yang tadi terbit di tahun 1931. Si Put On ini bertemakan tentang kritik sosial pada pemerintah kolonial Hindia Belanda yang telah menciptakan kehidupan masyarakat menjadi dua bagian, yaitu dibagi menjadi ras dan golongan. Nah, terus lanjut yang kedua adalah komik Sri Asih. Kita bisa lihat ya dari covernya, Sri Asih ini menceritakan tentang seorang Wonder Woman gitu ya, tentang seorang Wonder Woman yang membasmi kejahatan. Terus lanjut komik yang ketiga yang ada tahun 1961, yaitu komik Si Buta dari Gua Hantu. Ini menceritakan seorang laki-laki buta yang berkelana dengan temannya yang seekor monyet bernama Kliwon. Nah, ini bahkan ada filmnya ya. Ini perjalanan tokoh ini berkelana dari Jawa Barat, terus menyeberang ke Pulau Bali, Flores, Kalimantan, dan Sulawesi, sehingga menjadikan dia terkenal se-Nusantara. Nah, lanjut, ini Panji Koming. Nah, Panji Koming ini awalnya diterbitkan di harian Kompas dalam bentuk komik strip. Apa itu komik strip? Kalau kalian pernah baca sebuah koran, ada komik-komik di situ. Nah, itu yang disebut dengan komik strip. Nah, ini tahun 1980 akhirnya lama-lama dibukukan. Nah, ini mengangkat tema ini korupsi, kemiskinan, birokrasi, dan pendidikan, tapi dikemas secara lucu. Nah, ini komik Panji Koming. Nah, lanjut pembahasan kedua tadi. Kita akan membahas tentang unsur-unsur komik. Ada 10 unsur-unsur komik: panel, sudut pandang, parit, balon kata, efek visual, ilustrasi, ukuran gambar, cerita, splash, dan garis gerak. Nah, ini kalian sebelum kita bahas, kalian bisa buka halaman 137 di buku paket kalian. Itu adalah contoh-contoh komik dan kita bisa nanti sambil lihat contoh komiknya seperti apa. Ini juga akan bermanfaat sekali buat orang-orang yang seneng banget baca komik atau bahkan membuat komik. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang panel dan parit. Nah, apa yang dimaksud dengan panel? Panel itu adalah petunjuk umum untuk ruang dan waktu berisi kejadian-kejadian utama dalam cerita. Nah, ini Ibu sudah sajikan contoh dari komik itu sendiri. Nah, ini panel itu ini, ada ini, dan ini. Nah, ini berarti ada 3 panel. Ya, ini ada 3 panel. Jadi yang dimaksud dengan panel itu adalah ini, petunjuk ruang dan waktu ya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan parit? Nah, parit itu adalah, ruang yang menghubungkan antara panel yang satu dengan yang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan parit. Ya, sudah jelas mungkin ya, bisa membedakan panel dan parit. Parit itu ya kayak selokan gitu. Nah, terus lanjut sudut pandang. Yang ketiga, sudut pandang, yaitu mengarahkan mata pembaca untuk melihat sebuah kejadian atau objek. Sudut pandang itu ada 5 macam. Yang pertama, bird eye view, yaitu ketinggian di atas objek sehingga terlihatlah seluruh lingkungan. Nanti Ibu akan perlihatkan contohnya.
Terus yang kedua, high angle view, yaitu mata di atas lebih tinggi daripada objek. Yang ketiga, low angle view, yaitu konstruksi bawah lebih besar dari atas, biasanya gambar bangunan yang megah. Terus yang keempat, ada eye level, yaitu menggambar dibuat sejajar pandangan mata. Terus yang kelima ada frog eye, yaitu menyaksikan adegan dari sudut pandang mata yang paling rendah, jadi kita melihat ke atas. Nah, ini contohnya bird angle view. Nah, bird angle view tadi sudah dijelaskan ya, terlihat lingkungan sekitar. Jadi ini objeknya tidak satu tapi banyak, tapi kita bisa melihat secara keseluruhan dari atas. Nah, ini yang dimaksud dengan bird angle view. Terus yang kedua adalah low angle view. Low angle view itu tadi konstruksi atas lebih besar daripada konstruksi bawah ya, itu berupa bangunan biasanya. Nah, ini menunjukkan low angle view, jadi melihat fokus ke satu bangunan yang megah sehingga terlihat megah. Nah, ini ada 3, high angle view, eye level, dan frog eye. Nah, ini diwakili oleh satu komik, high angle view. Nah, high angle view itu tadi sudah dibahas ya, posisi mata itu di atas lebih tinggi dari objek. Contohnya yang mana? Nah, ini contohnya, ini objeknya kita lihat dari atas. Ini juga high angle view. Ini objeknya di bawah dan mata kita terlihat seolah-olah dari atas. Nah, ini juga masih high angle view. Nah, ini objek dari bawah kita, jadi kita ada di atas objek tersebut. Nah, lanjut ke eye level. Eye level itu maksudnya adalah sejajar dengan tatapan pandangan. Nah, ini contohnya, jadi sejajar dengan pandangan kita. Nah, ini juga sejajar. Ini juga sejajar dengan tatapan mata kita. Terus frog eye. Nah, kalau frog eye dari paling bawah, dari titik paling terendah. Ya, ini maksudnya adalah kita berada di bawah sehingga melihat bangunan ke atas. Nah, seperti ini. Jadi kita melihat bangunannya dari bawah ke atas. Nah, sudah jelas mungkin ya, semoga paham apa yang dimaksud dengan sudut pandang. Nah, lanjut ke balon kata. Nah, jadi kalau di komik lama itu belum mengenal balon kata yang tadi, yang komik yang yang si put on gitu, komik tadi itu belum mengenal balon kata. Nah, kalau di komik modern yang sekarang ini kita sudah mengenal dengan balon kata. Balon kata itu ada 3 macam. Yang pertama adalah balon ucapan. Nah, balon ucapan di sini adalah maksudnya si tokoh mengucapkan kata-kata yang dia ucapkan kepada lawan lainnya. Nah, ucapan ini dibuat dalam gambar berbentuk gelembung dan memiliki ekor meruncing. Nah, ini contohnya. Nah, ini gelembung dan memiliki ekor meruncing. Nah, ini maksudnya si orang ini berbicara gitu. Nah, ini disebut dengan balon kata. Terus lanjut balon pikiran. Nah, balon pikiran ini maksudnya adalah si tokoh ingin menyampaikan di dalam hati, bicara dalam hati, tapi ingin disampaikan pada pembaca. Nah, biasanya ini berbentuk gelembung yang berbentuk rantai putus-putus dan saling menyambung. Tapi sayang ibu nggak ada contohnya ya. Ini mungkin kalian bisa lihat di contoh-contoh komik yang kalian sedang baca atau mungkin yang suka komik gitu ya. Terus caption. Nah, caption itu mengisahkan atau menjelaskan naratif yang tidak menggunakan dialog. Nah, ini contohnya ya. Caption ini. Nah, ini adalah Kota Bali Raya malam hari. Nah, ini adalah contoh caption, itu berupa narasi. Nah, sudah jelas ya. Lanjut sekarang ke visual effect. Nah, visual effect ini biasanya dibutuhkan untuk mendramatisir sebuah gambar. Kalau misalnya kalian baca sebuah komik, itu ada efek-efek supaya mendramatisir. Itu disebut dengan visual effect. Nah, terus yang keenam ada ilustrasi. Ilustrasi itu adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan. Tujuan untuk
atau maksud tertentu secara visual. Nah, terus ilustrasi ini dibagi menjadi dua, ada yang berbentuk kartun dan ada yang berbentuk realis. Kalau kartun ya seperti kita lihat di halaman 137 itu bentuknya kartun. Ada juga yang realis. Realis ini maksudnya adalah seperti asli gitu, gambaran yang mirip sekali dengan aslinya. Dan biasanya ilustrator ini ingin menggambarkan keindahan dan kerumitan, ya. Jadi komiknya itu ingin dibuat seindah mungkin, serumit mungkin, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan ilustrasi. Lanjut. Nah, untuk ukuran gambar ini tidak ada contohnya, tapi kalian bisa cari sendiri ya, dan mungkin bisa membayangkannya atau bisa melihat contohnya langsung di komik atau mungkin di internet. Nah, yang pertama ada extreme long shot. Ya, ini menampilkan objek dari jarak jauh sehingga terlihat secara utuh dan luas. Ini disebut extreme long shot, ya. Jadi objeknya dari jauh sehingga kelihatan pinggir-pinggirnya. Terus long shot itu menggambarkan objek secara utuh dari atas hingga ke bawah. Jadi kita bisa melihat si objek tersebut dari kepala sampai ke kaki. Itu disebut long shot. Terus ada medium shot, ini menampilkan ukuran objek setengah dari ukuran sesungguhnya. Ini mungkin dari kepala sampai ke perut ya, atau sampai ke dada. Itu medium shot. Terus close up. Nah, close up ini menunjukkan detail-detail objek juga ekspresinya. Ini mungkin maksud ibu adalah wajahnya saja. Nah, wajahnya saja. Ada lagi yang lebih ekstrim lagi, yaitu extreme close up. Nah, ini sudut pandang pembesaran objek dan sangat besar. Contohnya adalah saya menunjukkan matanya saja, gitu ya. Gambar matanya saja yang terbelalak atau gimana, nah, itu disebut extreme close up. Lanjut ke 8. Nah, di cerita dalam komik itu sangat penting dalam menciptakan sebuah komik berkualitas, ya. Jadi kalau misalnya sebelum kita bikin pasti kita ceritanya dulu mau kayak gimana. Nah, ini dampaknya akan memiliki fungsi hiburan, apakah ya diterima apa enggak gitu, ceritanya yang pantas apa enggak. Terus lanjut ke splash atau bentuk gemercap, ya. Nah, ini contohnya adalah bentuk gemercap. Tadi sudah ada ya contohnya di efek visual. Beda sih, efek visual itu ya banyak macamnya. Kalau ini splash ini biasanya bentuk gemercak yang memang untuk mendramatisir juga sih sebenarnya. Nah, ada 3 macam, ada splash halaman, splash panel, dan splash ganda. Kalau splash halaman ini adalah bentuk tampilan ilustrasi yang mendefinisikan komik. Jadi kalau halaman itu satu halaman itu flash gitu, satu flash itu satu halaman penuh. Itu kalau splash panel itu misalnya ada 3 panel dalam satu lembar itu. Panel terbesar misalnya panel terbesar di atas itu menunjukkan satu flash gitu ya. Nah, kalau splash ganda itu lebih besar lagi. Jadi 2 halaman itu 2 panel bahkan 2 halaman, 2 panel bahkan 2 halaman itu hanya menunjukkan satu flash saja. Misalnya ini boom, ini ada di 2 halaman penuh. Nah, ya itu contoh-contoh flash. Terus ada yang terakhir adalah garis gerak. Nah, ini efek yang ditimbulkan dari gerakan tokoh komik. Hal ini berfungsi untuk mendramatisasi sebuah keadaan, ekspresi ataupun pernyataan sikap sehingga pembaca akan lebih mengerti tentang kondisi fisik emosional tokoh. Nah, ini biasanya ada efek-efek di pinggirnya itu, misalnya ada seseorang yang marah, ada seseorang yang berlari atau takut atau berkelahi atau adegan-adegan lain. Di pinggir-pinggirnya itu ada kayak semacam efek-efek gerak gitu. Nah, itu. Jadi supaya si pembaca itu mengerti tentang kondisi fisik emosional tokoh tersebut, gitu ya. Nah,
Lanjut, nah ini yang ketiga, yang terakhir yang akan kita bahas, ini adalah jenis-jenis komik. Yang pertama ada komik strip. Nah, komik strip itu ada dua macam. Yang pertama ada komik strip bersambung, biasanya 3 atau 4 panel dengan menghadirkan cerita bersambung tiap edisinya. Itu ya, biasanya ini ada di koran-koran atau di majalah. Terus, yang kedua adalah cartoon strip. Cartoon strip ini sama 3 atau 4 panel, tapi isinya itu tentang humor yang biasanya berupa sindiran peristiwa aktual gitu, apa yang sedang terjadi di Indonesia sekarang, bisa bikin komik gitu ya. Nah, ini disebut juga kadang dengan komik intelektual. Terus yang kedua itu adalah buku komik. Nah, apa yang dimaksud dengan buku komik? Yaitu rangkaian komik yang memiliki ikatan dengan penerbit atau majalah untuk dinikmati secara utuh ya. Mungkin komik-komik, banyak komik Jepang ya yang mendominasi di Indonesia gitu. Itu disebut dengan buku komik. Terus lanjut ada yang ketiga, ada komik komplikasi. Nah, komik komplikasi ini adalah kumpulan beberapa komik dan beberapa komikus dengan style yang berbeda-beda ya. Jadi orang yang berbeda, komik yang berbeda dijadikan satu buku. Dan yang terakhir, komik web. Nah, ini komik yang memanfaatkan teknologi digital. Karena sekarang memang banyak dari HP kita bisa baca komik gitu ya. Ini memanfaatkan teknologi digital. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Itu materi dari Ibu. Ibu harapkan silahkan kalian rangkum materi tadi, tulis di buku tulis. Ini sumbernya dari buku Erlangga. Kalau misalnya sudah ada bukunya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada silahkan dirangkum ya. Silahkan dirangkum, tulis hal-hal penting, dan kalau bisa cari juga contoh-contoh yang memang kalau kalian belum mengerti dari penjelasan tadi, silahkan cari contoh-contohnya komiknya seperti apa. Terus Ibu akan memberikan tugas, silahkan kalian membuat komik minimal 3 panel ya, 3 panel di kertas HPS ya, minimal 3 panel di kertas HPS. Temanya bebas, silahkan boleh melihat dari komik yang sudah ada ataupun mungkin terinspirasi untuk membuat komik di dalam kehidupan sehari-hari, silahkan. Terus dikumpulkannya itu minggu depan. Semoga minggu depan kita bisa bertatap muka dan Ibu bisa melihat secara langsung pekerjaan kalian, hasil dari membuat komik kalian. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.